Oke, ini kalau sekarang teman-teman lagi pakai ROG Phone 3 dan pengen ganti ke ROG Phone 5 ini, serius, nggak apa-apa. Worth it dan pokoknya bukan pilihan yang salah. Apalagi kalau teman-teman sekarang tuh lagi nggak pakai ROG Phone dan pengen beli ROG Phone 5 yang ini. Ya, kenapa? Sini, gue ceritain. Hai semua, gue Wasa dan ya sebelum kita lanjut gue kasih tahu dulu kalau unit ROG Phone 5 yang gue pegang ini yang Tencent Edition ya. Jadi masih belum resmi ke Indonesia, gue juga masih nggak tahu kapan masuknya. So, karena gue udah nggak sabaran, jadi gue beli duluan aja di toko HP dia. Nanti kalau teman-teman penasaran juga pengen buru-buru ngerasain ROG Phone 5 juga kayak gimana, monggo klik aja link di deskripsi di bawah, udah gue sediain. Dan kalau teman-teman concern banget soal emailnya, tenang aja, si toko HP dia udah ngurusin ini, jadi dijamin ada sinyalnya ya. Apalagi nih ada 5G ready gitu, udah siap banget. Tapi ya 5G kayaknya masih lama deh. Gimik aja untuk sementara ini. So, yaudah langsung aja alasan sebenarnya ya. Ini alasan utama maksudnya. Gue bilang dari tadi juga kalau teman-teman udah pakai ROG Phone 3 dan mau ganti ke sini itu nggak apa-apa. Karena nih ya secara kasat mata aja udah kelihatan banget kalau si ROG Phone 5 ini ada jack audio. Ya guys, Asus emang aneh-aneh aja sih ya di ROG Phone 3-nya yang dulu ini malah hilang jack audionya. Handphone gaming kok malah nggak ada jack audionya. Aneh. Terus soal mereka skip angka 4 juga karena faktor kepercayaan aja. Kalau angka 4 itu menurut mereka adalah angka sial. Tiap negara juga pasti ada mitos-mitos tersendirinya ya, dan ya udah biarin aja. Habis itu ya kita lanjut lagi bahas produknya. Sebenarnya ya pastinya tuh ada beberapa improvement sih dari versi yang sebelumnya kan. Kayak nih tiba-tiba juga ada warna putihnya, walau buat gue pribadi masih ngerasa aneh sih di bagian frame-nya ini kenapa warna hitam. Kenapa nggak di silverin aja gitu loh biar nyaru sama warna putih di bagian belakangnya ini. Terus ada detail juga warna biru sedikit di tombol power sama SIM tray-nya yang bisa nampung 2 nano SIM aja. Detail warna biru kayak gini juga Asus kayaknya lagi demen. Ada juga soalnya di Zenfone 8-nya. Terus yang beda lagi adalah port buat naruh aksesorisnya yang di samping ini. Tadinya kan modelan Type-C juga. Jadinya 5 pin kuningan kayak begini. Dan jadinya udah kejawab nih. Kalau misalkan teman-teman punya aksesoris ROG Phone 3, ini tuh nggak bisa dipakein di ROG Phone 5. Lanjut lagi bahas soal bodinya masih sama ya, bongsor ya dengan ciri khas HP gaming yang nggak enak kalau sehari-hari dipakainya sama satu tangan. Bentang layarnya itu 6,78 inci, panelnya AMOLED dengan 1 billion atau 1 miliar warna. Dilapis kaca Corning Gorilla Glass Victus dan refresh rate-nya juga sama, bisa sampai 144 Hz. Fingerprint pastinya di dalam layar dan face unlock-nya juga sama-sama cepat keduanya. Speakernya dual seperti biasa, front facing, jadi nggak bakalan ketutupan sama tangan kita kalau misalkan lagi nonton ataupun lagi main. Dan asli guys, ini ya speaker Mi 11 sama S21 Ultra itu lewat selewat-lewatnya. Kalau ada yang nanyain, yang ngebandingin juga biasanya bagusan speakernya yang mana gitu ya. Kalau gua nih ya main real drum aja, ini contoh simpelnya aja, dengerin deh. Kick bassnya itu kedengerannya deep dalam gitu sih. Beda deh pokoknya. Nih coba dengerin sendiri. Buat kapasitas baterainya kita tuh dikasih besaran yang sama, yaitu 6000 mAh. Yang beda cuma kemampuan ngecasnya aja. Kalau yang dulu ROG Phone 3 ini tuh bisanya 30 watt, sedangkan kalau ROG Phone 5 ini adalah 65 watt. Udah sama nih ya kemampuan ngecasnya, kayak laptop-laptopnya Asus ataupun MacBooknya si Apple juga. Cuma tetap aja sih ya ngecasnya nih kalau yang udah gue cobain in real life gitu loh. Dalam pemakaian sehari-hari ngecas dari 1% sampai full ini tuh bisa sejam lebih sedikit juga sih. Cuma di 30 menit pertamanya emang kencang banget. Bisa sampai 60-70%. Habis itu ya udah melambat. Wajar lah ya biar nggak terlalu panas juga si baterainya. Tujuannya biar baterainya juga lebih awet dalam pemakaian jangka panjang. Kepala chargernya juga kayak begini nih gedenya. Kabel bawaannya juga Type-C to C dengan materialnya tuh fabrik kayak gini ya. Kabelnya tuh kayak gimana? Kelihatannya tuh lebih tebal daripada kabel chargeran handphone lain pada umumnya. Tebelnya tuh udah mirip-mirip kayak casan laptopnya si Asus ini.
Oh iya, lupa juga bilang isi di dalam boxnya selain dapat casing kayak gini ya yang biasa asimetris, yang mana kalau teman-teman punya fan atau kipasnya ini tuh juga bisa dipakai barengan sama casing standarnya ini. Terus ada juga kertas-kertas user guide kayak biasa, SIM tray yang bentuknya unik kayak gini, dan karet cadangan penutup portnya yang di samping ini yang suka hilang juga sih sebenarnya. Nah lanjut lagi, kalau mau bahas performa menurut gue sih useless lah, karena kalau temen-temen ya gue yakin temen-temen tahu intinya kalau ROG Phone 5 ini tuh pakai chipsetnya kan ya terkencang saat ini ya dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 888. Semua game-game Android yang ada itu ya rata kanan semua, dilibas habis. Nah di sini gue mau concern aja dalam pemakaian sehari-hari gue. Balik lagi ke pembahasan gue yang di awal tadi, gue bilang kalau teman-teman lagi pakai ROG Phone 3 ataupun lagi pakai HP lain pengen beli ROG Phone 5 ini worth it banget. ROG Phone 3 itu dulu ya nih, gue bilang kan susah menjadi daily driver karena kalau mau dipakai game enteng pun jadinya cepet banget panas dan gak enak jadinya megang HP-nya. Game enteng aja jadinya panas gitu loh. Lebih cepet panas ya, di bagian sekitaran kamera belakangnya kalau si ROG Phone 3 ini. Nah kali ini si Asus tuh pinter banget ngedesain jeroan si ROG Phone 5 ini. Kalau ngelihat videonya si Dev2D, baterainya ROG Phone 5 ini tuh kebagi dua guys. Jadi atas sama bawah 3000, 3000. Nah tengah-tengahnya ini tuh baru diisi sama chipsetnya, cooling sistemnya, dan yang lain-lainnya. Jadi pusat panasnya itu ada di tengah-tengah bodi HP. Yang mana kalau kita tuh lagi mainin HP-nya posisi landscape kayak begini ya, standar begini tuh nggak keganggu banget sama panasnya. Ya walau kalau kelamaan mainnya juga tetap aja bakalan panas sampai ke frame-framenya sini guys. Tapi ya, percaya atau enggak, walau di Snapdragon 888 ini terkenal panas, di ROG Phone 5 ini gue main Genshin Impact aja ya, setengah jaman, ini tuh berasanya cuma anget-anget kuku aja guys. Pokoknya semua game ini tuh ya mentok kanan gue maininnya, dan pakai X mode juga, jadi biar keluar nih semua kemampuan si HP ini. Nah terus yang ngebedain ini HP gaming beneran ketimbang HP yang bisa main game adalah di performanya yang nggak pernah ada drop-drop berarti. Hajar aja udah terus pokoknya ya, sampai baterainya tuh habis lah kasarnya kayak gitu. Lihat nih, gua ada ngambil data stress test yang gua coba, grafiknya tuh nggak ada yang turun kayak gimana-gimana. Hitungannya ini tuh masih lurus, landai aja sih. Baterainya juga lihat sendiri berapa persen. 6% tuh, masih stabil. Nggak ada drop berarti, dan ini tuh juga skor 3D Mark-nya juga gede cuy. Dan ini juga gua ngetes pakai Antutu versi 9, dapat skornya 816 ribuan, gede banget guys. Terus buat performa baterainya sendiri, gue udah ngetes pakai PC Mark, dapatnya tuh 11 jam lebih. Cuma dalam pemakaian gue sehari-hari standar main game, main sosmed, kayak gitu-gitu bisa hampir 7 jam. Dengan catatan refresh rate-nya tuh gue auto-in aja emang biasanya. Jarang banget gue pakai 120 Hz ataupun 144 Hz. Soalnya gue nganggap itu cuma kayak buat nyenengin aja kita nyekrol-nyekrol HP-nya. Pas kita masuk ke aplikasi kayak Instagram, Facebook, YouTube Studio, Telegram, WhatsApp, kayak gitu-gitu ya. Ini tuh tetap balik lagi ke 60 Hz. Oke, ke soal kameranya kita tuh dikasih setup yang sama persis angka megapikselnya kayak ROG Phone 3. Kamera depannya itu 24 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya yang lensa utama itu 64 megapiksel, sensornya Sony IMX686, 13 megapiksel lensa ultrawide, dan 5 megapiksel lensa makro sebagai gimmicknya. Kenapa gimmick? Coy, ini handphone gaming dah. Ngapa pula ada lensa makro? Syarat aja nih mah biar bahasa marketingnya triple kamera gitu kali ya. Tapi beneran, terlepas dari itu semua, sebenarnya hasil kameranya ini gua nggak bisa bilang superior ya. Kenanya tuh bagus aja hasilnya, dan ya bisa dibilang masuklah ke dalam jajaran hasil kamera smartphone flagship. Nah cuma kalau mengingat ini adalah smartphone gaming ya sejatinya kan. Jadi kalau ada kameranya aja ya hitungannya alhamdulillah. Dan kalau misalkan disamaratakan hasil dari jajaran kamera handphone gaming ya, handphone gaming loh, bukan handphone flagship, ya ini hasil kameranya bagus banget kenanya. Buat rekaman video, kamera depannya bisa nyampe 1080p 60 fps, dan kamera belakangnya bisa nyampe 8K 30 fps. Nah kalau ini contoh Full HD ya, yang 30 fps, dan kaki biasa juga. Di reviewnya sih ini kelihatan lumayan, nggak shaky banget. Oke lah harus ya.
Lanjut. Oke, kesimpulannya kayak yang dari tadi gue bilang aja sih, siapin aja dananya kalau emang mau nebus HP ini. Buat daily driver kali ini ROG Phone 5 tuh gue bisa bilang oke. Bentuknya kece, laki banget, garis-garis asimetrisnya juga cakep, ada logo mata satu di belakangnya yang biasa ya, bisa nyala RGB, dan ada triggernya pula buat main PUBG dan sejenisnya. Dan ini gue juga lupa bilang, soal triggernya makin improve sih, sensitivitas sentuhannya tuh dan vibrate-nya makin enak. Dan oh iya, gue juga lupa soal vibrate-nya di HP ini, gila, enak banget sih guys. Nyaman banget, kita tuh ngetik-ngetik, getarnya itu kayak ada tombol beneran. Jadi kalau misalkan di Apple gitu ya, punya haptic engine yang gue bisa bilang ngasih skornya 9,5 dari 10. Nah di ROG Phone 5 ini tuh gue bisa ngasih 9,3 sih dari 10. Jadi masih lebih enak ketimbang S20 Ultra ataupun Mi 11 pokoknya. Nggak bohong gue, beneran. Sip ya, pokoknya segini aja. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.